Selamat pagi, perkenalkan saya Pondil Borus Yanturi dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan atau melaksanakan perintah dari Microsoft Excel. Yang pertama itu pada sheet modulus, bagaimana kita mencari hasil sisa pembagi. Kita menggunakan rumus sama dengan mod, klik angka, dan klik angka pembagi, kemudian enter. Untuk mencari hasil selanjutnya itu kita cukup tarik sampai ke bawah. Yang kedua, pada sheet SQRT, bagaimana kita mencari hasil dari perintah angkar pangkat. Kita menggunakan rumus sama dengan SQRT, klik data, kemudian enter. Dan untuk mencari hasil selanjutnya itu kita tarik ke bawah. Yang ketiga, pada sheet basic, pada perintah angka tertinggi, kita itu menggunakan rumus sama dengan max, klik semua data, kemudian enter. Pada perintah angka terendah itu kita menggunakan rumus sama dengan min, klik semua data, kemudian enter. Pada perintah angka rata-rata kita itu menggunakan rumus sama dengan average, klik semua data, kemudian enter. Dan untuk pada perintah nilai tengah, kita menggunakan rumus sama dengan median, klik atau blok semua data, kemudian enter. Yang keempat itu pada sheet count, untuk mencari jumlah data, kita menggunakan rumus sama dengan count, blok semua data, kemudian enter. Dan untuk mencari jumlah data pada angka dan huruf, kita itu menggunakan rumus sama dengan count, blok semua data, kemudian enter. Untuk mendapatkan hasil dari perintah jumlah karyawan dengan gaji di atas 5 juta, sebelumnya itu kita ubah dulu format gaji ke rupiah Indonesia. Kita blok semua data, pilih accounting, dan pilih rupiah Indonesia. Maka pada jumlah karyawan dengan gaji di atas 5 juta itu kita menggunakan rumus sama dengan countif, sorot semua data gaji, tanda petik, di atas 5 juta atau lebih besar dari 5 juta, tanda petik, tutup kurung, dan kemudian enter. Pada jumlah karyawan dengan gaji di atas 6 juta, kita menggunakan rumus sama dengan countif, sorot semua data gaji, beri tanda petik, kurang dari 6 juta, tanda petik, dan tutup kurung, kemudian enter. Yang selanjutnya itu
Pada jumlah karyawan dengan gaji 5 juta, kita itu menggunakan rumus sama dengan countif blok semua data gajinya, koma, tanda petik 5 juta, tanda petik, beri tutup kurung, kemudian enter. Yang kelima, pada sheet block up, di sini kita menentukan harga menggunakan rumus sama dengan block up, blok paket A, koma, sorot semua data, koma, 2, koma, pilih false, kemudian enter. Untuk mencari hasil selanjutnya juga seperti itu, sama dengan block up, blok paket B, sorot semua datanya, koma, 2, koma, pilih false, kemudian enter, dan seterusnya. Yang keenam, pada sheet HLOOKUP untuk mencari data tabel dan data horizontal, kita menggunakan rumus sama dengan lookup blok paket A, sorot semua datanya, koma, 2, koma, pilih false. False ini untuk menentukan nilai sesungguhnya. Nah, kemudian enter. Untuk mencari hasil selanjutnya juga seperti itu. Kita menggunakan rumus sama dengan HLOOKUP. Yang ketujuh, pada sheet sort and filter. Jika kita ingin membuat sort, kita memblok semua data dulu, pilih format data dan pilih sort. Pada kolom sort by, kita milih harga dan ordernya kita pilih smallest to longest, dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk membuat dari yang terbesar ke terkecil, kita milih ordernya yang longest ke smallest. Nah, pada filter kita masuk ke data, pilih filter, pilih yang warna. Di sini itu kita hanya memilih warna hitam dan ungu saja. Untuk mengembalikan ke semula itu, kita hanya pilih select all saja. Yang kedelapan itu pada sheet subtotal, kita menggunakan rumus sama dengan sum, blok semua data, kemudian enter. Untuk mencari total dari subtotal, kita blok semua datanya, kemudian ke format data, dan oke, klik oke. Yang kesembilan itu pada sheet card, kita blok semua datanya, kemudian ke menu insert, dan pilih dan ke recommended chart, dan pilih yang bulat. Nah, di sini kita milih yang 2 dimensi pi,
seperti itu. Yang ke-10 pada sheet laporan live. Yang pertama itu pada penjualan, kita itu menggunakan rumus sama dengan sum, klik penjualan, enter. Pada beban produksi, kita menggunakan rumus sama dengan sum, klik produksi, enter. Untuk mencari laba kotornya itu kita menggunakan rumus sama dengan sum, penjualan dikurang beban produksi, kemudian enter. Pada beban gaji itu kita menggunakan rumus sama dengan sum, klik gaji, kemudian enter. Beban internet itu kita menggunakan rumus sama dengan sum, klik beban internet, enter. Pada total biaya operasional itu kita menggunakan rumus sama dengan sum, klik beban gaji, koma, ditambah klik beban internet, kemudian enter. Untuk mencari laba operasional itu kita menggunakan rumus sama dengan sum, klik laba kotor dikurang biaya operasional, kemudian enter. Sekian hasil video saya, terima kasih.